Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rosidin, NIM 19211111119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 materi yang sebelumnya telah menjelaskan tentang gagasan mubadalah di dalam hadis dan selain hadis dan Al-Quran terdapat juga gagasan penting lainnya, yaitu gagasan tentang ketauhidan, keimanan yang kepada Allah. Dalam kalimat seperti la ilaha illallah yang sering diucapkan oleh umat muslim, di sini mempunyai makna, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Proklamasi ini mengisahkan Allah tiada sebagai satu-satunya zat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Proklamasi ini, ketauhidan ini berarti menyatakan dua hal. Yang pertama, pengakuan akan keesaan Allah. Yang kedua, pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapannya. Tiada Tuhan selain Allah berarti tidak ada perantara di antara Allah dengan Tuhannya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh ada satu menjadi Tuhan yang terhadap orang lain. Di sini sebagai contoh, raja bukanlah Tuhan bagi rakyatnya, majikan bukanlah Tuhan bagi seluruhnya, dan juga suami bukanlah Tuhan bagi istrinya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang makna, wahai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku, supaya kamu saling mengenal sesungguhnya. Wahai orang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui mana. Di sini dapat kita ambil maknanya, Allah tidak menilai suatu derajat seseorang berarti dari jabatannya maupun dari kekayaannya, tetapi Allah mengambil nilainya itu dari ketakwaan diri seseorang kepadanya. Sekalipun contoh seperti laki-laki sama sekali pernah wujudkan utama bagi perempuan. Dalam hal ini, Aminah Wadud menegaskan bahwa tauhid merupakan basis teologi bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan inilah yang menjadi basis relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, sistem sosial yang patriarki ini menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan berada di bawahnya. Adalah tindakan menyekutukan Tuhan, menyirikan, menyombongkan, dan ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Dalam sistem patriarki, jadi diri perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk bisa diakui di mata agama dan di mata masyarakat. Kiprah perempuan juga harus melalui laki-laki. Sementara tauhid berbeda. Tauhid itu meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dengan Tuhannya tanpa ada perantara laki-laki. Karena hubungannya vertikal, hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal. Yang keduanya adalah setara. Adapun yang harus dibangun di antara mereka adalah hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Sesungguhnya patriarki bukanlah soal laki-laki atau perempuan, tetapi lebih merupakan pemusatan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak pada suatu poros semata menafikan yang lain. Laki-laki misalnya seperti publik lebih tutup akan daripada perempuan dan domestik. Kondisi sebaliknya jika menyalahi tauhid, yaitu jika pemusatan itu terjadi pada eksistensi perempuan semata. Tetapi perubahan pada perspektif tauhid adalah dari patriarki ke reciprocity, dominasi ke persekutuan, dan hegemoni ke salingan, dan dari kompetisi ke kerjasama. Ini menurut Aminah Wadud adalah nilai dasar dalam relasi fundamental antara laki-laki dan perempuan, baik ranah domestik maupun ranah publik, sehingga perempuan juga harus diberi terbukaan, kesempatan yang luas
luas untuk berpartisipasi secara adil di ranah publik. Kondisi ini dapat berkontribusi dalam kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi, jika patriarki mengembangkan sistem sosial yang dominatif dan hegemonik dari laki-laki dalam perubahan, maka tauhid menuntut adanya sistem kerja sosial yang resiprokal, kesederajatan, dan saling tolong-menolong dan kerjasama. Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga mengantarkan pada prinsip keadilan, sehingga tidak dibolehkan adanya orang yang diposisikan secara timpang atau menjadi korban sistem sosial dan hegemonik dan dominatif. Dalam berbagai ayat Al-Quran, dan keadilan ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dan berbagai kehidupan, seperti dalam surat An-Nisa ayat 58 dan Al-An'am 152, perspektif kesalingan, dan dengan demikian meningkat pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan dalam nafas yang sama, seperti dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Ketentuan tatanan ajaran dan hukum Islam bertujuan mewujudkan 4 pilar, yaitu pertama keadilan, kearifan, dan kasih sayang, dan kemaslahatan. Keempat pilar ini menjadi inspirasi dasar bagi rumusan kaidah-kaidah fikih dalam menjadi jangkar untuk perumusan secara detail ajaran dan perkembangan hukum dalam Islam. Beberapa di antaranya seperti kaidah fikih, misalnya adalah kaidah fikih. Semua hal yang merugikan orang harusnya dihilangkan. Dan seperti mencegah kerusakan bahaya, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Keempat pilar ajaran dan hukum Islam ini menurut mereka adalah juga merupakan pagar inspirasi perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Satu sama lain diharuskan bersikap ramah dan kemanusiaan, dan mendiskreditkan dan menganggap remeh, rendah, dan menghegemoni serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman antara keduanya. Dengan demikian, mubadalah meniscaykan kesetaraan dan keadilan dalam berrelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerjasama berpartisipasi adil memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak harusnya hanya dibangun untuk laki-laki saja, akan tapi harus dibangun untuk perempuan juga, untuk mensetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara adil bagi laki-laki dan perempuan, sekalipun berbeda caranya bagi perempuan dan dengan laki-laki. Mungkin di antara mereka keduanya itu memiliki perbedaan dalam melakukan pekerjaan. Ruang domestik juga tidak harus dibantu kepada orang perempuan saja. Partisipasi di publik dan di domestik harus dibuka bersama. Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar-benar nyata hadir di ranah tersebut. Ini juga sekaligus untuk memastikan hadirnya prinsip tahabud, dan tasyawur, dan tarodim, dan ta'asyur bil ma'ruf secara baik dalam relasi laki-laki perempuan, baik di ranah domestik maupun ranah publik. Jadi perspektif kesalingan bekerja pertama kali berbagi cara pandangan yang menghormati martabat kemanusiaan setiap orang yang menghargai jati dirinya. Sikap seseorang yang tidak memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Pada saat yang sama tidak perlu juga merendahkan diri di depan orang lain. Perspektif kesalingan bekerja kemudian pada perilaku terhadap seseorang dengan berbasis pada cara pandang tersebut, yaitu berperilaku penghormatan, penghargaan, dan memenuhi hak dasar manusia. Dalam gagasan mubadalah
tidak hanya hadir terinspirasi dari kegelisahan para sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi juga memiliki dasar Al-Quran, hadis, serta mengakarkan pada ajaran fundamental, yaitu ajaran tauhid. Yang selanjutnya yaitu tentang konteks dan konsep mubadalah. Yang pertama itu yaitu ada dua hal yang melatar belakangi perspektif metode mubadalah, yaitu pertama faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial itu sering terjadi seperti contoh pada pandangan masyarakat yang banyak menggunakan pengalaman laki-laki untuk memaknai agama, sedangkan secara bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dengan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja maupun kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural. Yang pertama yaitu faktor sosial. Di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa tafsir keagamaan masih lebih banyak disuarakan pada cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata bagi dunia kita. Seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki soleh dijelaskan pada bagian pendahuluan. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pernyataan agar akal sadaran laki-laki. Ia sering cenderung menjaga kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan yang ada di benak mereka. Yang kedua yaitu faktor bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab sebagai media yang sering digunakan adalah Al-Quran, adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dari kalimat, baik kata dengan kata benda, isim seperti khotib dan khotibah, kata kerja, fi'al dan katabat, maupun kata domir, kata ganti seperti huwa, ia, baik dalam bentuk tunggal maupun mufrad, berdua, musna maupun plural jamak. Baik bentuk kata masa lalu, madi, mudhari maupun mustaqbal. Dalam semua bentuk kalimat ini, redaksi Arab untuk perempuan harus dibedakan dengan redaksi laki-laki. Sekalipun kata benda itu berjenis kelamin, tidak berjenis kelamin seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kenyataan hampir semua redaksi ayat Al-Quran menggunakan bentuk redaksi laki-laki yang tidak diajak berbicara oleh Al-Quran Muhammad, seperti struktur bahasa adalah juga laki-laki. Perintah ajaran dan kisah-kisah dalam Al-Quran mengenai keimaman, hijrah, sholat, puasa, haji, berbuat baik orang lain, menjaga diri dari fitnah dunia, mendidik keluarga, mencari pengetahuan, mencari rezeki, kepemimpinan, komunitas, masuk surga dan menikmati segala yang ada di surga, serta segala bentuk kenikmatan di surga. Sebagian besar dari semua hal itu diungkap dalam redaksi laki-laki. Dalam hal penjelasan ulama klasik, redaksi Al-Quran dengan bentuk laki-laki seperti ini dianggap sebagai redaksi yang mencakup juga perempuan. Pendekatan pengalaman ini disebut sebagai kaidah tablik, mencakup perempuan ke redaksi laki-laki. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi telah ditetapkan dalam kaidah syar'i bahwa hukum-hukum yang diungkapkan dalam redaksi laki-laki, jika itu mutlak tanpa menyebutkan perempuan, maka redaksi itu mencakup sekaligus laki-laki dan perempuan. Tetapi teksnya bagaimana ayat untuk ayat apa saja dan hadis-hadis itu seperti apa? Ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai cakupan redaksi laki-laki dan perempuan. Untuk ayat-ayat tersebut, terutama yang mengenai kiprah yang biasanya dianggap maskulin, yaitu kaidah percakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan, ini sering terjadi tidak dipahami. Demikian seperti yang dialami dan dirasakan pada sahabat perempuan mengenai hijrah pada jihad mereka yang dianggap tidak masuk dalam ayat-ayat jihad dan hijrah yang menggunakan redaksi laki-laki. Sesungguhnya sudah ada ayat redaksi laki-laki yang mengenai hijrah dan jihad yang harusnya secara tablik bisa mencakup laki-laki, tetapi karena faktanya tidak demikian, perempuan
Perempuan pun menuntut dan ayat-ayat pun diturunkan pada saat tegas dan jelas menyebutkan perempuan sebagai subjek yang sama dengan laki-laki dalam hal hijrah dan jihad. Untuk mendapatkan ilustrasi yang lebih lengkap, kedua ayat mengenai hijrah dan jihad dicantumkan. Satu ayat dari surat Al-Baqarah dengan redaksi laki-laki yang seharusnya dalam metode tabligh sudah mencangkup perempuan. Satu ayat lain dari surat Al-Imran yang secara khusus turun dengan redaksi eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam isu hijrah. Yang dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa alladzina hajaru wa jahadu fisabilillah wa ulaika yarju rahmatallahi wa huwa ghafurur rahim. Yang mempunyai makna sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Imran itu berbunyi fas najabalahum rabbum anillah udiul amala wa amilin minkum min dakaril wa unsa ba'dukum min ba'di falladhi hajaru fa ukhiju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la firana anhum fayyatihim la'ud hilanahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillahi wallahu indahu husnul sawab. Dan dalam redaksi Al-Quran ayat 218 tersebut adalah salah satu representasi dari redaksi umum mengenai hijrah dan jihad sebagai perbuatan mulia untuk mempertahankan keimanan. Tetapi karena bentuk kalimat laki-laki mudzakkar, maka tidak sedikit menganggap bahwa hijrah dan jihad hanya berlaku laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian menurut beberapa pandangan, perempuan tidak dilibatkan sama sekali. Jikapun dilibatkan, mereka cukup berperan sebagai figuran dan pinggiran, dan keterlibatan ini juga tidak diperhitungkan, tidak diapresiasi dan tidak dilibatkan ini untuk juga tidak diperhitungkan, tidak diapresiasi oleh masyarakat sama sekali. Dalam hal ini fakta-fakta sosial demikian inilah yang dirasakan pada perempuan pada zaman Rasulullah. Perempuan itu benar-benar rugi adalah kalimat Asma binti Umaisrah yang amat tepat menggambarkan fakta sosial tersebut. Lalu mereka pun datang menghadap Rasulullah dan memohon pada ayat yang secara lebih jelas mengenai kerja perempuan, terutama kerja yang bersifat publik seperti jihad dan hijrah. Kedua ayat tersebut menginspirasi kita bahwa teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga menjadi subjek, sehingga perempuan juga harus masuk dalam pusaran tafsir keagamaan mengenai surga, ibadah, fitnah keluarga, dan isu-isu yang bersifat publik sebagai subjek yang memperoleh manfaat yang sama sebagai laki-laki. Keadaan keduanya menjadi subjek, maka tidak benar bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap laki-laki. Manggil pemeran pinggiran tidak dianggap penting dan tidak diperlukan, tetapi yang benar adalah laki-laki melengkapi eksistensi perempuan dan sebaliknya perempuan melengkapi eksistensi laki-laki, sehingga kemanusiaan yang utuh adalah jika keduanya dipandang sebagai manusia yang setara dan saling melengkapi. Dan selanjutnya kita akan membahas karakter dan metode interpretasi dalam Islam dan Islam. Karakter kerja introspeksi dalam Islam dijelaskan sangat baik oleh Syekh Ahmad Al-Rasyumi, seorang ulama usul fikih dari Maroko, melalui teori yang diperkenalkan dalam terminologi al-tagrib wa at-taglib, pendekatan dan dugaan. Menurutnya, semua kerja intelektual para ulama terdahulu dalam semua disiplin ilmu Islam adalah upaya manusia untuk mendekatkan dan mendekati keberadaan takrib,
melalui petunjuk-petunjuk dari teks-teks yang tersedia. Secara historis, intervensi teks dalam Islam tentu saja dimulai dengan cara yang simpel dan sederhana, kemudian berkembang menjadi lebih kompleks, dan berikutnya ia menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sekalipun intervensi dianggap sebagai ijtihad manusia, tetapi makna yang lahir di dalam teks dianggap sebagai makna yang dikehendaki oleh Allah. Saya sampaikan apabila saya mungkin dan prestasi di selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Referensi buku ini saya ambil dari Quran Badalah karya Fakihuddin Abdul Qadir.